Padahal orang yang mengakui sebagai Ba'alwi sebagai turun Nabi itu orang yang aneh. Di mana orang yang hidup di abad ke-4 yaitu Ahmad bin Isa, tetapi kemudian mereka beristidlal, berdalil dengan kitab-kitab Ibnu Hajar yang ada di abad 10, dengan kitabnya An-Nabhani yang di abad setelahnya. Seharusnya ketika kita ingin mencari ketokohan, apa betul seseorang ini mempunyai anak seorang yang lainnya, adalah di masa di mana dia itu hidup. Karena disitulah saksi-saksi yang menjadi sebuah berita itu dapat dibenarkan atau ditolak. Nah, jadi keberadaan sebagai Ubaid sebagai putra Ahmad ini ditolak secara tidak langsung oleh abad-abad sebelumnya itu. Abad 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 pun kitab nasab belum mencatat. Umdatul Talib itu, Ibnu Ainabah, itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9 tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali As-Sakron ini kiai dia. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali As-Sakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali As-Sakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita curiga kalau orang dua suka main di belakang. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini, sebetulnya itu narasi-narasi yang aneh. Tetapi yang mohon maaf, saya paham Bang Haji itu kapan waktunya mau meneliti, sehingga tanggapannya ya seolah-olah membenarkan begitu saja. Yang pertama, inilah kenapa saya bilang Kiai Imad selalu pindah gawang dan memunculkan lelucon-lelucon terbaru. Lelucon terbarunya adalah ketika dia bilang, misalnya As-Sakron itu kan sudah masyhur ya, sudah jadi kiai. Misalnya dia benar cucu Rasulullah, maka mesti Ibnu Inabah itu sudah bagus ya. Dulu kan Ibnu Ambah ya, sudah bagus sekarang ya. Sudah Ibnu Inabah ya, ada kemajuan lah. Mesti Ibnu Inabah itu menulis As-Sakron sebagai keturunan Rasulullah. Katanya kan begitu ya. Ini saya sebut lelucon yang kotak, benar-benar kotak ya. Apa Kiai Imad tidak membaca kitab Ibnu Inabah itu dari muqaddimahnya? Di dalam muqaddimahnya Ibnu Inabah itu dijelaskan oleh muhakiknya, kitab itu selesai ditulis oleh Ibnu Inabah tahun 814. As-Sakron lahir tahun 818. Gimana ada kitab mau menulis orang, di mana kitabnya sudah selesai, orangnya belum lahir. Ini kok peneliti kok gitu loh. Peneliti seperti itu, yang sudah meneliti terus membatalkan nasab, begitu gayanya. Ibnu Inabah itu lahir 740-an, wafat 828 kalau tidak salah. Selesai menulis kitab itu 814. As-Sakron baru lahir 818. Itu pun Ibnu Inabah di Irak, As-Sakron di Hadramaut. Apa dikiranya seperti sekarang itu ya, kita bisa akses semua orang ya. Jadi kadang-kadang dari mulai cara membangun argumentasinya sereceh itu argumentasinya. Oh, jadi As-Sakron itu ya tentu bukan dzurriyyah Nabi. Ulama nasab yang menulis nasab pada waktu As-Sakron sudah besar. Oh, bayangkan As-Sakron sudah besar, sudah jadi kiai, berarti As-Sakron diasumsikan mungkin sudah umur 10 tahun misalnya. Oh, nggak mungkin ya, 20 tahun lah. As-Sakron umur 20 tahun itu berarti tahun 838. Karena lahirnya 818. 838 itu Ibnu Inabah sudah wafat, Pak. Ibnu Inabah wafat 828. Berarti di hari wafatnya Ibnu Inabah, As-Sakron baru umur 10 tahun. Gimana 10 tahun sudah disebut masyhur? Sudah disebut kiai, sudah besar, sudah tokoh besar gitu. Agak lucu sebetulnya, agak lucu ya. Terus ngotot sekali ya. Gak ada penyebut nama Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab ya. Saya khawatir nanti pindah gawang lagi setelah ketemu ada kitab. Oh, itu bukan kitab nasab. Kalaupun sudah ada kitab nasab, oh itu bukan kitabnya Al-Ubaidili. Saya bilang kan kitabnya Al-Ubaidili, nggak menulis. Ya kalau itu Pak, Anda seperti bilang 1 tambah 1 2 Pak. Memang tidak ada dalam kitabnya Al-Ubaidili. Apalagi ketika misalnya mampu menyajikan, kan ada podcastnya panjang itu. Kalau bisa mampu menyajikan informasi bahwa hijrah ke Yaman, itu baru 1 pertanyaan. Masih ada pertanyaan kedua, masih banyak pertanyaannya. Jadi bagaimana kebenaran bisa dibangun dengan berhujah sereceh itu? Receh sekali ya. Sekelas saya aja bisa melihat kesalahannya seperti itu. Bagaimana selevel muhakkik ketika mendengarkan narasinya Kiai Imaduddin ini. Ini orang ngomong apa sih?
Dia tahu nggak Asakron lahirnya tahun berapa? Dia tahu nggak itu Ibnu Inabah itu wafatnya tahun berapa? Kok bisa dia berpikir karena Ibnu Inabah tidak menulis nama Asakron, berarti Asakron bukan cucu Nabi? Logikanya kemana? Disambungnya dari mana? Asakronnya itu lahir tahun 518. Ibnu Inabah wafat tahun 828. Berarti Asakron baru umur 10 tahun. Kitabnya ditulis selesai pada tahun 814. Gimana kalau begitu, Pak? Asakron belum lahir 4 tahun, kitabnya sudah selesai ditulis. Terus menuntut Asakron ditulis di situ. Dan Ibnu Inabah itu ketika menyebut nama Putra Ahmad sama bentuknya, yaitu sebagian dari Putra Ahmad. Berarti itu bentuknya musajjar ya, dari bawah ke atas. Namanya orang menulis kitab bentuknya musajjar dari bawah ke atas, memang satu jalur, Pak. Maman, siapa nama bapaknya Maman? Mukidi. Siapa namanya bapak Mukidi? Mimin. Siapa namanya bapaknya Mimin? Suprapto misalnya. Nggak ada, Pak, menyebut Maman, siapa nama bapaknya? Mimin. Siapa saudara-saudara Mimin? Nggak ada begitu musajjar, Pak. Kalau dari atas baru namanya maksud ya. Maman punya anak berapa? 3. 1, 2, 3. Anak pertama punya anak berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Kitab-kitab yang mencatat tentang nama-nama Putra Ahmad itu semuanya adalah versinya musajjar. Bentuk menyebut satu orang. Baru Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Jadi jangan Kiai Haji Imaduddin ini menggeser hujahnya menjadi sekokoh. Ini hujah saya ini didukung oleh kitab Tahdhibul Ansab. Nggak ada urusan, Pak. Kitab Tahdhibul Ansab, kitab Al-Fahri Al-Majdi, nggak ada urusan dengan tidak adanya Ubaidillah. Karena mereka memang tidak sedang menyebut nama Putra Ahmad. Jadi satu saja kitab Bapak itu, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Maka Bapak harus buktikan Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sesuai dengan naskah aslinya Imam Ar-Razi. Karena kata Bapak, kalau hari ini kita menulis, saya akan tulis wasiatnya Putra Siliwangi, dan wasiat ini sesuai dengan yang sudah ditulis 1000 tahun yang lalu, maka kitab yang saya tulis ini dihitungnya adalah tahun sekarang. Tidak bisa dihitung 1000 tahun yang lalu, kecuali ada buktinya di tahun 1000 yang lalu itu ada naskahnya di situ. Baru berarti ini sesuai. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis tahun 825, mengklaim bahwa ini saya tulis sesuai dengan naskah yang bertatakan atau bertiti mangsa tahun 597. Buktikan kalau klaimnya Wahid bin Samsuddin itu benar. Itu benar nggak ada manuskripnya? Kalau nggak ada, berarti Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu harus dianggap ditulis pada abad ke-9. Itu logika Bapak. Itu logika Bapak ketika melihat salinan. Bapak tidak mau mengakui ini adalah salinan yang lama, kecuali yang lamanya itu ada. Asy-Syajarah Al-Mubarakah salinannya itu satu doang, 825. Bagaimana Bapak bisa yakin sekali ini benar-benar tulisan Ar-Razi di tahun 593 atau 97, sementara tidak ada pembandingnya. Jangan ketika menyerang orang nemu alasan, tapi ketika untuk argumentasi sendiri, walaupun menabrak-nabrak logikanya sendiri. Apalagi kalau kita bicara Asakron, Bapak pernah bilang kalau kita misalnya menulis di Facebook, saya adalah cucu Mbah Hasyim, mungkin akan diprotes di waktu itu juga. Kenapa? Karena orang sudah tahu semua siapa cucunya Mbah Hasyim, kok tiba-tiba muncul. Tapi kalau tulisan ini disembunyikan, 100 tahun kemudian dibuka, mungkin masih ada pembenaran. Oh, siapa tahu Mbah Hasyim itu atau siapa itu ada istri yang lain yang tidak diketahui, ini jalurnya. Nah, kalau pakai logika itu, Pak, Bapak kan yang selalu bilang kalau ulama-ulama yang menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad itu mengutip dari Asakron, perhatikan, Pak, Asy-Syarji berarti menurut Bapak juga mengutip dari Asakron toh. Itu sezaman, Pak, dengan Asakron. Bukan 100 tahun, bahkan lebih tua Asy-Syarji, lahirnya lebih dulu, wafatnya lebih dulu ya. Asy-Syarji yang Bapak bilang itu ya. Bagaimana bisa dia menerima begitu saja? Kalau itu bukan kebenaran, itu logikanya, Pak. Al-Muhaddis ya. Asy-Syarji itu yang apa ya? Az-Zabidi Asy-Syarji itu menuliskan, Pak. Kalau Bapak anggap itu mengutip dari Asakron, oh berarti dia membaca langsung tulisannya Asakron, bukan 100 tahun kemudian. Seandainya itu salah, apa mungkin selevel Asy-Syarji itu mau membiarkan ada orang mengklaim sebagai cucu Rasulullah? Apa mungkin mau mengiadah, membantu kepada kemaksiatan berupa iddia ila wiril ab, apalagi masuk kepada al-kadbu atau al-kidbu ala nabi? Ini logika sederhana, Pak.
Jadi kalau Anda menolak asakron, mengatakan asakron yang pertama kali mengatakan itu lelucon ya. Lelucon, dan apabila Anda anggap itu sama dengan tulisan yang disembunyikan 100 tahun baru terbuka sehingga ada kesiburan ya, ada kesamaran, itu lucu juga. Karena Bapak sendiri yang bilang bahwa siapapun yang mengatakan Abdullah itu putra Ahmad atau Ubaidillah itu mengutip dari asakron. Asy'ari itu mengutip dari asakron juga. Terus kan sezaman, berarti kan langsung ya. Sebegitu recehnya logika yang dibangun, tapi terus mau dikemas ini logika yang kokoh. Kokoh tapi pindah-pindah gawangnya ya. Jadi nggak pernah kebobolan. Kenapa? Karena semua pemain tugasnya bukan menghalau bola, bukan. Megangin tiang gawangnya. Kalau sudah terancam, free kick pindah gawangnya. Mungkin berubah ngadep. Bahkan bukan hanya berubah ngadep ya, dipindah di lapangan voli ya. Main bola gawangnya dipindah ke lapangan voli atau ke lapangan tenis meja. Gimana mau bisa gol Pak ya? Yang pertama. Yang kedua, Kiai Imad dengan tegas mengatakan bahwa adanya anak Ahmad bernama Ubaid itu tertolak oleh kitab-kitab sebelumnya dari abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6 sampai abad ke-9. Padahal kalau Kiai Imad tidak pindah gawang, di buku pertama dia mengatakan kitab mulai abad ke-5 Al-Ubaidili, kemudian disusul oleh kitabnya Al-Omari, kemudian disusul oleh kitabnya Ibnu Sufi ya, Al-Fahri. Itu memang hanya sedang menyebut sebagian dari anaknya Ahmad, yaitu yang bernama Muhammad. Karena perhatikan narasinya di sebelah itu. Apa tanggapan Kiai Imad? Berarti masih ada kesempatan terbuka untuk memasukkan nama selain nama Muhammad itu sebagai putra dari Ahmad. Jangan berkilah Kiai Imad ya. Dalilnya Kiai Imad itu satu saja, As-Sajarah Al-Mubarakah, itu aja. Karena sebelum-sebelumnya itu memang tidak pernah ada narasi membatasi putra Ahmad. Semuanya hanya menyebut sebagian dari putra Ahmad. Ya namanya menyebut sebagian Pak, logika waras kita tidak bisa menafikan yang lain yang nggak disebut oleh orang yang memang sedang menyebut sebagian. Sama dengan kamu bilang sebagian dari anaknya Maman itu Mukidi. Apa lalu tidak punya anak lain? Ya enggak Pak. Kecuali kalau saya bilang anaknya Maman itu Mukidi saja. Nggak ada narasi begitu ya. Sebelum As-Sajarah Al-Mubarakah itu nggak ada. Gitu ya. Allahumma dina ada sabil.